Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Matang Tinggi. Berjumpa lagi dengan Pak Mus di sini. Masih kita belajar secara online. Mudah-mudahan anakku semuanya masih tetap semangat meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan dengan media video ini kalian bisa mempelajari materi itu dengan baik. Ya, Pak Mus berusaha untuk agar supaya kalian bisa memahami materi dengan cara membuat video seperti ini. Jadi kuncinya kalian bisa simak baik-baik video pembelajaran ini. Kalau perlu kalian download kemudian disimpan agar supaya bisa diputar sewaktu-waktu. Baik anak-anak sekalian, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu sekarang kita belajar tema 3 subtema 1 pembelajaran 5. Karena kemarin kita sudah kemarin sudah menyelesaikan pembelajaran 4, kita sekarang masuk ke pembelajaran 5. Nah, untuk materi yang pertama, materi awal, yaitu pengaruh lampu pijar terhadap kehidupan masyarakat. Di sini Pak Mus buatkan dua kolom ya. Dua kolom, yang sebelah kiri ini sebelum ada lampu pijar, yang sebelah kanan setelah ada lampu pijar. Nah ini. Nah, sebelum ada lampu pijar, apa yang terjadi? Penggunaan alat penerangan seperti lilin, obor, dan lampu minyak yang tidak praktis digunakan. Jadi sebelum ada lampu pijar ini, kita menggunakan lilin, kemudian obor, lampu minyak. Tentunya tidak praktis itu ya untuk kita pergunakan. Karena seperti kita ketahui bahwa lilin sangat berbahaya, apalagi di musim kemarau. Ya, ketika kita lupa untuk mematikannya maka bisa merembet ke membakar tempat yang lain. Kemudian apalagi obor ya kan, obor ketika tertiup angin juga bisa membuat terjadinya kebakaran. Lampu minyak demikian juga, lampu minyak itu kalau lampu yang pakai pompa itu ya, kalau misalnya kurang anginnya maka dia akan redup juga. Lampu petromak dulu namanya. Terus kemudian kalau lampu minyak itu biasanya efeknya kurang terang juga, terus kemudian bagi kesehatan pun kurang bagus karena asap dari lampu tersebut tidak bagus untuk pernapasan. Kemudian sebelum ada lampu pijar juga kegiatan lalu lintas di jalan raya hanya dilakukan pada siang hari. Nah, karena tidak lampu maka aktivitasnya hanya pada siang hari saja, malam hari tidak ada. Kemudian pengiriman barang di berbagai kota hanya dapat dilakukan pada siang hari juga ya. Nah, jadi pengiriman barang pun pokoknya semua aktivitas itu kalau sebelum ada listrik dulu itu hanya bisa dilakukan pada siang hari karena ada sinar matahari. Setelah ada lampu pijar, nah, ini penggunaan alat penerangan berupa lampu pijar yang praktis digunakan. Sekarang ada lampu pijarnya ya, sehingga tinggal pencet tombol untuk menghidupkannya, maka lampu kita itu akan hidup. Kemudian kegiatan lalu lintas di jalan raya terus berlangsung sepanjang hari. Nah, kalau kita lihat di kota-kota, kegiatan lalu lintas di kota-kota itu hampir 24 jam ya. Karena di sana di kota itu terang ya, lampunya banyak sehingga bisa dipergunakan untuk beraktivitas. Kemudian pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari. Sepanjang hari bisa dilakukan karena sudah dibantu penerangannya dengan lampu pijar. Nah, ini adalah tadi lanjutan yang tadi ya. Ini sebelum adanya lampu pijar, yang ini setelah ada lampu pijar. Toko-toko sebelum ada lampu pijar ya, toko-toko hanya buka hingga sore hari, sehingga masyarakat tidak dapat berbelanja aneka kebutuhan setelah pulang bekerja ya. Jadi toko itu hanya membuka tokonya itu sampai sore hari. Ketika sudah terbenam matahari maka toko itu, sebelum terbenam maka toko itu segera ditutup. Nah, nanti akan gelap ya. Kemudian setelah ada lampu pijar, toko-toko dapat dibuka hingga larut malam sehingga masyarakat dapat berbelanja aneka kebutuhan. Seperti kita ketahui bahwa sekarang mungkin untuk toko-toko pertokoan apalagi di kota-kota itu lebih suka berbelanjanya pada malam hari. Karena apa? Pada malam hari itu kan cuacanya tidak panas, terus kemudian udaranya sejuk, sehingga kalau kita jalan di
di jalan trotoar itu tidak panas, maka banyak orang memilih berbelanja pada malam hari. Kemudian anak-anak kesulitan belajar dan mengerjakan tugas pada malam hari karena tidak mendapatkan cukup penerangan, karena lampu minyak, seperti kita ketahui bahwa lampu minyak tadi kurang efektif tadi ya, jadi lampu nyalanya itu terlalu kecil sehingga membuat anak itu kesulitan untuk mendapatkan penerangan yang cukup. Ketika ada lampu pijar, anak-anak mudah belajar dan mengerjakan tugas pada malam hari karena mendapatkan cukup penerangan. Kemudian kegiatan masyarakat pada malam hari sangat terbatas sebelum ada lampu pijar. Ketika sudah ada lampu pijar, ditemukan lampu, maka kegiatan masyarakat pada malam hari lebih leluasa. Nah, sekarang manfaat lampu pijar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat bersama-sama. Ini lampu pijar bisa dijadikan sebagai dekorasi ya. Sebagai dekorasi, sebagai lampu taman, sebagai lampu hiasan, lampu hias, dan sebagainya. Juga sebagai pengatur lalu lintas. Kalau kalian pergi ke Pangkalan Kerinci atau ke Pekanbaru, di sana ada lampu lalu lintas, itu juga dinyalakan dengan lampu pijar. Kemudian mengarahkan kapal di mercusuar, ini di pelabuhan tempatnya ya. Jadi apabila di pelabuhan kan kalau malam hari kan gelap ya. Jadi kapal itu berusaha untuk mencari mercusuar, menara yang tinggi. Nah, di atasnya ada lampu itu agar supaya tahu bahwa di situ ada pelabuhan. Nah, ya. Jadi mengarahkan kapal ke mercusuar dengan lampu pijar tadi. Membantu menentaskan telur ayam. Nah, ini bagi yang usaha ayam, untuk ayam-ayam petelur khususnya kan. Kemudian cara menetaskannya tuh dibantu untuk penghangatnya yaitu dengan lampu pijar juga. Nah, itu ya. Jadi ada 4 di sini yang Pak Mus bisa sajikan sebagai dekorasi: mengatur lalu lintas, mengarahkan kapal di mercusuar, membantu menentukan telur ayam. Sebetulnya masih banyak lagi, selain 4 ini sebenarnya masih banyak lagi manfaat lampu pijar yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian cari contoh-contoh yang lain ya. Di sini Pak Mus kasih contoh 4 saja. Terus kemudian sekarang pengaruh lampu pijar terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, ya. Ini pengaruh lampu pijar terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, masyarakat mudah bekerja pada malam hari. Pada malam hari karena sudah ada lampunya maka lebih mudah untuk bekerja. Kemudian yang kedua, kendaraan dapat tetap melaju pada malam hari. Pada malam hari karena ada lampunya, maka dengan sangat mudah kendaraan itu bisa beraktivitas atau jalan pada malam hari. Masyarakat dapat berbelanja di toko juga pada malam hari ya. Nah, seperti yang Pak Mus sampaikan tadi, di mal-mal, di toko sekarang sudah tidak gelap lagi, bahkan lebih terang dari dari rumah kita. Jadi ketika kita pergi ke mal, ke toko-toko besar, ke plaza, maka di sana kadang-kadang siang hari pun dihidupkan lampunya karena ada di dalam ya. Kemudian pengiriman barang dapat dilakukan juga pada malam hari. Ini untuk logistik malam hari bisa dikirimkan pada malam hari. Kemudian anak-anak dapat belajar juga dengan baik pada malam hari karena penerangan yang cukup. Nah, di sini Pak Mus pun mengambil gambar pun pakai penerangan lampu juga. Kalau tidak ada penerangan lampu maka gambarnya akan gelap. Nah, terus kemudian penemuan yang mengubah kehidupan masyarakat. Nah, di sini Mus ilustrasikan, ini ada setrika arang ya. Sebelum ditemukan listrik, di sini ada setrika listrik. Sebelum ditemukannya setrika listrik, masyarakat masih menggunakan arang sebagai pemanas pada setrika. Selain prosesnya lama, asap yang muncul akan sangat mengganggu. Bara api yang keluar dari celah setrika juga dapat membakar pakaian. Setelah setrika listrik ditemukan, kegiatan menyetrika menjadi lebih praktis dan pakaian terlihat lebih rapi. Jadi kalau dulu ya, mungkin orang-orang tua kita, nenek moyang kita dulu itu masih menggunakan setrika arang ini. Jadi di sini dibuka, kemudian ditaruh dalamnya arang yang sebelumnya sudah dihidupkan pakai api.
Nah, tinggal bara apinya tuh masukkan ke dalam setrika sehingga nanti panas. Nah, kalau di sini lebih praktis lagi, tinggal colokkan, tinggal tunggu sebentar, udah panas, baru kita setrika. Bahkan di sini ada ukurannya. Ada ukurannya untuk setrika listrik itu panasnya seberapa derajat yang dibutuhkan untuk kain. Jadi untuk tipe kain tertentu mungkin panasnya tertentu juga. Kain katun dengan kain yang lebih tipis mungkin lebih untuk panas temperatur dari si setrika ini tadi harus berbeda, karena kalau tidak akan membuat baju kita itu menjadi rusak. Tapi berbeda dengan setrika arang ini. Kalau setrika arang tidak bisa diatur, ketika udah panas, maka apalagi kita lupa tidak meletakkan di arangnya atau mungkin terlalu panas ya. Nah, ketika menyetrika bisa merusak pakaian kita, bisa membuat baju itu menjadi bolong juga gara-gara terlalu panas setrikanya. Terus kemudian ini ada kompor ya, kompor minyak. Di sini ada kompor gas. Sebelum ada kompor gas, masyarakat menggunakan kompor minyak dengan bahan bakar minyak tanah. Selain kurang praktis, penggunaan minyak tanah juga lebih mahal. Setelah kompor gas ditemukan, kegiatan memasak menjadi lebih praktis. Selain itu, penggunaan kompor gas lebih hemat bahan bakar karena makanan yang dimasak menjadi cepat matang. Ini ya. Jadi kalau dulu kompor minyak itu memakai kompor minyak, panasnya lama ya ketika kita ngerebus air, karena apa, apinya kurang panas, jadi mendidihnya agak lama. Tapi berbeda dengan kompor gas. Kompor gas itu ketika kita lebih praktis ya, tinggal tidak usah pakai korek api, langsung kita cetekkan gitu, langsung hidup, langsung tuangkan air, sebentar aja sudah mendidih. Tapi kalau kompor minyak baru dikasih sumbunya kasih kasih lidi, kemudian dikasih api sampai merata, baru bisa ditaruh panci di atasnya untuk merebus air ya. Jadi kurang praktis juga, selain mahal juga kurang praktis. Terus kemudian di sini ada mesin ketik, ini ada komputer. Sebelum ditemukannya komputer, masyarakat menggunakan mesin ketik untuk membuat dokumen. Kegiatan mengetik dengan mesin ketik membutuhkan waktu yang lama. Jika salah mengetik, kita harus mengulangi dari awal. Setelah komputer ditemukan, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan lebih mudah. Ditambah lagi, adanya akses internet akan menambah wawasan dan pengetahuan, karena kita dapat memperoleh informasi dari seluruh dunia ya. Jadi komputer itu tidak hanya untuk mengetik, tapi bisa untuk mengakses internet juga. Kalau zaman dulu kita pakai mesin ketik, ketika salah maka harus ganti satu lembar itu, ganti baru lagi, kertas baru lagi, kemudian ketik lagi, salah lagi, ganti lagi gitu ya. Kalau sekarang pakai komputer, kita ketik salah, kita hapus, bisa kita hapus, baru udah yakin sudah benar, baru kita cetak menjadi dokumen. Selain itu juga bisa untuk akses internet, bisa juga untuk mutar video, bisa untuk mutar musik dan sebagainya. Kalau dulu mesin ketik tidak bisa untuk mutar video, tidak bisa untuk mutar musik, apalagi untuk akses internet. Jadi ini kelebihan dari komputer ya. Terus kemudian sekarang menulis cerita tentang dampak perkembangan teknologi. Jadi itu semua yang Pak Mus ceritakan tadi adalah perkembangan teknologi ya. Jadi teknologi itu sekarang semakin maju dan semakin terbarukan, karena ilmuwan itu selalu mencari apa-apa yang menurutnya bisa lebih praktis untuk dikerjakan untuk masa depannya. Jadi artinya seperti komputer tadi diciptakan, seperti kompor gas diciptakan untuk lebih mudah untuk memasak, kemudian setrika listrik juga diciptakan agar lebih mudah untuk menyetrika baju. Jadi semua itu adalah merupakan dampak dari perkembangan teknologi. Nah, sekarang dampak perkembangan teknologi bagi ibuku. Ini ada sebuah cerita, mari kita simak, kita baca sama-sama. Penemuan kompor gas banyak membantu pekerjaan ibuku. Saat memasak dahulu sebelum kompor gas ditemukan, ibuku menggunakan kompor dengan bahan bakar minyak tanah. Selain kurang praktis, penggunaan minyak tanah juga lebih mahal. Setelah ditemukan kompor gas, kegiatan memasak menjadi lebih praktis.
ibuku dapat menghemat banyak waktu karena makanan yang dimasak menjadi cepat matang. Dengan demikian, ibuku memiliki banyak waktu untuk bermain denganku dan Dek Buyung. Sebagai seorang guru, ibu juga memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan bahan ajar. Nah, ini dampak untuk perkembangan teknologi ya. Nah, ini contoh sebuah paragraf yang menceritakan tentang dampak perkembangan teknologi. Bisa kalian buat paragraf juga tentang dampak perkembangan teknologi yang lainnya. Nah, kita lanjut ke materi SBDP, menyanyikan lagu Maryam Tomong. Nah, kemarin kita sudah menyanyikannya menyanyikannya dengan baik. Sekarang kita ulang lagi, yaitu menyanyikan lagu Maryam Tomong. Jadi Maryam Tomong ini dia ciptaan dari Guru Nahum Situmorang ya. Nah, ini ada solmisasinya, nanti bisa kalian hafal solmisasinya. Terus kemudian di pembelajaran berikutnya kalian akan dilatih untuk menyanyikan lagu Maryam Tomong dengan menggunakan alat musik ya. Sekarang mari kita nyanyikan dulu lagu Maryam Tomong. Selamat bernyanyi.
Baik, setelah kalian menyanyikan lagu Maryam Tomong, tentunya kalian lebih semangat untuk belajar ya. Nah, untuk selanjutnya kita ini udah selesai ya. Ternyata terakhir ini lagu Maryam Tomong untuk pembelajaran ini sudah selesai. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran 5. Pembelajaran 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak semuanya masih tetap semangat dalam belajar, masih tetap dalam keadaan sehat, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Baik anak-anak sekalian, cukup di sini dulu pertemuan kali ini. Pak Mus akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.